I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nawangulan dengan NIM 2022-01052. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya dari kelas AB11. Di sini saya akan menjelaskan kembali jawaban UTS dari mata kuliah Introduction to Business. Menurut saya, usaha kaki lima yang prospektif untuk dijalankan di kampus Politeknik LP3I Bandung ini adalah usaha dimsum. Karena yang pertama, dimsum banyak sekali disukai oleh kaum milenial, terutama anak muda-muda seperti mahasiswa dan mahasiswi kampus Politeknik LP3I. Bukan saja kaum milenial, namun juga dosen-dosen juga pasti ada yang menyukai makanan bernama dimsum ini. Yang kedua, dimsum juga digemari oleh orang yang suka jajan, namun tidak mau ribet, seperti ingin kenyang namun tidak mau makan nasi, dan disitulah solusi untuk makanan yang praktis namun kenyang ini, yaitu dimsum. Yang ketiga, dimsum juga menjadi varian favorit oleh kaum milenial karena di kantin sendiri hanya sedikit varian makanan yang tersedia. Nah, di sini saya membuka dimsum karena bisa menjadi peluang bisnis saya, karena kebanyakan anak LP3I jika ingin jajan pasti keluar kampus, dan disitulah saya membuka bisnis ini. Yang keempat, lokasi yang strategis di depan kampus, juga di depan jalan raya yang cukup ramai, dan pasti bukan hanya anak LP3I saja menjadi target saya, namun juga bisa anak kampus lain. Dan yang kelima, harga yang murah, porsi yang banyak, serta rasa yang enak juga menjadi alasan saya untuk membuka bisnis ini, karena anak suka jajan ataupun kaum milenial itu menginginkan makanan yang seperti itu. 3 keputusan bisnis yang tepat bagi usaha saya adalah yang pertama itu ada manajemen, yaitu merekrut karyawan 1 orang terlebih dahulu, karena usaha yang dirintis ini tergolong masih baru, dan jika nanti sudah ramai dan produk sudah terkenal akan merekrut banyak karyawan. Karyawan juga harus memiliki sikap pelayanan servis terbaik bagi konsumen, agar konsumen bukan hanya merasa senang dengan rasa dimsum, namun juga merasa senang karena servis pelayanan yang diberikan dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam berbisnis dimsum ini seperti panci, kompor, sumpit, dan peralatan lainnya. Yang kedua, ada pemasaran. Produk selalu berinovasi agar pelanggan tidak bosan ketika sudah berlangganan di bisnis saya, menjamin kualitas produk yang baik dan bagus, harga yang ditawarkan sesuai dengan target penjualan saya, yaitu mahasiswa, maka harga yang saya berikan sekitar 13.000, namun sudah mendapatkan dimsum yang besar dan enak, dan mempromosikan dimsum ini kepada saudara atau terlebih dahulu agar mereka bisa mengoreksi bagaimana rasa dimsum ini sebelum dijual ke pelanggan, serta memasang ke platform seperti WA dan IG terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ada keuangan. Untuk modal awal membangun bisnis ini adalah dari dana saya sendiri, karena dimsum ini modalnya tidak terlalu besar. Jika mulai bisnisnya dari kecil terlebih dahulu seperti pedagang kaki lima, akan meminjam bank juga untuk rencana jangka panjang. Pemangku kepentingan dalam bisnis saya itu yang pertama ada pemilik usaha, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada bank. Yang ketiga ada konsumen atau pelanggan. Yang keempat ada distributor dari dimsum itu sendiri. Dan yang kelima penjual di pasar. Alasan saya harus memperhatikan para pemangku kepentingan ini seperti pemilik usaha, yaitu saya sendiri, karena saya harus memperhatikannya. Karena modal awal dari bisnis ini adalah dari uang tabungan saya, sehingga saya harus memperhatikan berapa modal yang saya butuhkan untuk membangun bisnis ini. Yang kedua itu dari bank, karena saya akan meminjam dana ke bank jika usaha ini akan semakin ramai dan akan pindah ke tempat yang lebih besar seperti ruko, dan untuk rencana jangka panjang bisnis saya. Yang ketiga ada konsumen atau pelanggan, karena mereka itu sangat penting bagi usaha saya. Jika tidak ada mereka, usaha saya tidak akan berjalan dan tidak akan mendapatkan laba. Yang keempat itu ada distributor dimsum. Saya mengambil dimsum langsung dari pabriknya, sebab itu distributor itu sangat penting dan saya harus memperhatikannya, karena distributor menghasilkan bahan baku untuk usaha saya. Yang kelima ada penjual di pasar, karena jika saya berbelanja bahan kebutuhan saya harus berlangganan dulu ke salah satu penjual di pasar agar bisa mendapatkan bonus atau mungkin potongan harga dan bisa bekerja sama dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu menetapkan kode tanggung jawab seperti
menjamin kualitas produk selalu bagus dan enak, serta menjamin selalu banyak varian rasa yang akan disajikan di dalam menu dimsum ini, menjamin karyawan akan melakukan servis terbaik kepada pelanggan, serta ramah, tersenyum, serta selalu mengucap terima kasih ketika memberikan dimsum ke pelanggan. Yang kedua, ada memantau keluhan. Terdapat nomor WA untuk memasukkan kritik dan saran jika pelanggan merasa pelayanan dari usaha ini ada yang tidak nyaman atau mungkin mengenai rasa dimsum, bisa langsung untuk menghubungi nomor tersebut. Yang ketiga, ada memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan, seperti mengadakan promo yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik seperti beli dimsum 2 porsi akan mendapatkan free voucher, dan voucher itu jika dikumpulkan sebanyak 10 voucher akan mendapatkan 1 porsi dimsum. Nah, untuk syaratnya, jika ingin mendapatkan voucher dari setiap pembelian dimsum 2 porsi itu harus mengisi kuesioner atau review dan testimoni mengenai produk dimsum ini. Ada juga tanggung jawab terhadap karyawan, seperti yang pertama itu keselamatan karyawan, memastikan tempat yang nyaman untuk bekerja dan difasilitasi beberapa fasilitas seperti kipas angin jika di tenan merasa panas. Dan yang kedua, ada perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain, seperti menjamin tidak akan terjadi pelecehan seksual di tempat kerja, saling menghargai dan menghormati, serta menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan sehingga semakin erat hingga membentuk sebuah rasa sayang seperti saudara sendiri. Yang ketiga itu ada peluang yang setara, seperti memastikan tidak ada otorisasi di tempat kerja, selalu bersikap sportif, tidak memihak satu sama lain namun adil, dan semua karyawan mampu untuk mendapatkan peluang seperti mendapatkan bonus serta THR. Serta ada tanggung jawab terhadap lingkungan, seperti pencegahan polusi udara, yaitu meninjau kembali saat memproduksi dimsum dan menjamin keamanan produk dimsum agar tidak terkena kotoran maupun serangga hingga debu, dan menjamin kemasan yang bersih, aman, serta higienis. Yang kedua, ada pencegahan polusi daratan, yaitu memastikan tidak ada sampah yang berada di sekitar proses memproduksi makanan, dan menjamin tempat yang bersih serta membersihkan setiap alat produksi yang dipakai dan selalu mengenakan masker serta sarung tangan setiap menyajikan makanan tersebut. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan inflasi. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan suatu pembangunan di daerah atau negara dalam periode waktu tertentu, serta berupa pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan dari nilai barang atau jasa, nilai pasar, serta nilai produk yang diproduksi pada suatu negara. Yang kedua, ada suku bunga. Suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Yang ketiga, ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada dampak laju pertumbuhan. Yang pertama, jika laju pertumbuhan ekonomi naik, maka permintaan terhadap dimsum akan semakin naik dan ramai. Pelanggan semakin banyak membeli produk dimsum ini dan toko menjadi ramai serta mendapatkan pendapatan dan laba meningkat. Dan jika laju pertumbuhan ekonomi turun, maka permintaan terhadap dimsum pun akan menurun. Pelanggan semakin sedikit dan yang memesan dimsum serta toko menjadi berkurang, atau pelanggan yang datang serta pendapatannya menjadi turun juga. Dampak suku bunga. Yang pertama, ada suku bunga naik akan mempengaruhi biaya produksi dan bahan baku karena harga bahan baku akan naik daripada harga yang sebelumnya. Dan dampak suku bunga turun, harga bahan baku menjadi turun sehingga produsen akan menurunkan harga bahan baku sehingga kami, para pengusaha, bisa untuk menurunkan harga dimsum serta dapat menambah produk lainnya. Serta ada dampak inflasi, yaitu yang pertama, inflasi naik dampaknya yaitu meningkatnya nilai mata uang dan harga jual yang semakin meningkat serta pengeluaran terhadap biaya gaji karyawan menjadi lebih besar. Yang kedua, ada inflasi turun, dampaknya adalah pendapatan menjadi meningkat karena pengeluaran yang sebelumnya besar menjadi tidak terlalu besar dan biaya-biaya yang dikeluarkan stabil seperti dahulu.
Nah, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu yang pertama rasa dimsum yang full daging, bukan hanya tepung. Yang kedua, lokasi yang strategis. Yang ketiga, harga yang tidak terlalu mahal untuk anak kuliahan. Dan yang keempat, tersedia saus yang khas seperti chili oil yang berbeda dari yang lain, serta varian rasa yang baru yang belum ada di penjual dimsum sebelumnya. Ada juga weakness, yaitu kelemahan. Pertama, dimsum yang menjadi keras saat dimakan waktu dingin, dan yang kedua, tidak dapat bertahan lama. Ada opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak yang suka dengan jajanan dimsum ini, apalagi ini merupakan menu simpel, praktis, serta mengenyangkan. Yang kedua, harga yang murah serta porsi yang banyak menjadi peluang usaha dan banyak menarik minat konsumen. Yang ketiga, memiliki varian yang banyak yang menjadi minat juga bagi konsumen. Ada juga threats atau ancaman. Yang pertama itu banyak saingan karena di mana-mana pasti banyak yang sudah berjualan dimsum. Yang kedua, ada varian dimsum yang dapat ditiru, dan yang ketiga, harga juga dapat ditiru oleh pesaing lainnya. Nah, di sini ada langkah untuk saya minta izin membuka usaha dimsum ini. Yang pertama itu ada meminta izin terlebih dahulu ke pihak kampus, meminta izin dengan membuat surat permohonan izin yang diajukan kepada kampus agar mendapatkan izin untuk berjualan di depan kampus atau area kampus. Yang kedua itu mengajukan proposal bisnis serta mempresentasikannya. Membuat proposal bisnis itu tentang usaha dimsum yang akan saya buat, serta mempresentasikannya itu bisa di hadapan dosen agar bisa mendapatkan investor, salah satu dari mereka. Ini tuh sifatnya opsional karena belum tentu ada yang berminat menjadi investor. Jika tidak ada yang berminat, maka modal usaha itu akan berawal dari uang tabungan saya terlebih dahulu. Yang ketiga ada mulai untuk membuat planning, yaitu merencanakan terlebih dahulu usaha dimsum seperti apa yang ingin dibuat dan seperti apa strategi marketing yang akan dibuat. Yang keempat itu datang ke distributor, yaitu dimsum untuk mencari bahan baku, dan datang langsung ke pabrik yang menghasilkan produk dimsum agar mendapatkan produk yang terbagus dan terjamin. Yang kelima itu ada mencari peralatan dan perlengkapan. Mencari peralatan dan perlengkapan seperti panci, sumpit, kemasan, kompor, dan lain-lain untuk memulai suatu bisnis dimsum ini. Dan yang keenam ada mulai merekrut karyawan. Mulai merekrut karyawan itu bisa dari 2 atau 3 orang untuk usaha dimsum ini. Yang ketujuh ada produksi dimsum. Mulai membuat dimsum sebagai tester terlebih dahulu. Dan 8 mulai mempromosikan terlebih dahulu dimsum ini ke kerabat atau saudara agar mereka bisa mengomentari rasa dari dimsum sebelum dijual ke pelanggan. Setelah itu mempromosikan ke platform seperti IG dan WA terlebih dahulu ke Shopee Food dan Gojek. Yang 9 tuh mulai bisnis, yaitu mulai berjualan dengan di hari pertama mengadakan promo agar menarik minat dari konsumen dan selalu mengadakan inovasi-inovasi produk. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan dalam informasi dan menjawab jawaban dari UTS ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap,